warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Eka Fendi Aspara dalam acara Cerita Liwa. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang gak asing lagi lah kalau untuk sekitaran Lampung Barat ini. Salah satu tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kemudian pemerhati budaya, mungkin pemerhati adat dan seterusnya. Ya, nanti bisa kenalan langsung sendiri dengan beliau. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Apa manggilnya ini? Cik aja, Cik. Cik Madi. Ya. Nah, sama Cik Madi ya. Nah, silahkan jelaskan dulu perkenalan awal nih, namanya siapa? Mungkin dulu ada nama kecilnya atau pernah ganti nama. Nah, silakan ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adapun nama saya Ahmadi saja. Tetapi kalau di media sosial lebih akrab dengan Ahmadi Pahlawi. Pahlawi. Itu Sebenarnya kenapa kok ada keren, Pahlawinya itu? Karena nama saya terlalu pendek, makanya saya sudah berinisiatif dari 2008 sepertinya pertama kali punya media sosial itu. Saya kasih nama Aki di belakang dari Pahlawi. Oh, jadi, nama Aki ya? Iya, nama bapak di rumah. Aki itu adalah panggilan ayah atau bapak untuk raja ya, Iya, Raja iya, Juku. Jadi seorang raja. kalau di Lampung Barat ini adalah Lampung yang saya batin itu kalau memanggil ayah itu kalau dia masih keturunan raja atau bangsawan itu Aki, kalau dia sultan itu Akan. Iya, Kak. Kalau yang di bawah itu misal manggil ayahnya apa? Bak. Iya, Mbak. Oh, Mbak, gitu ya. Mbak. Ke bawah, Mbak. Mbak ya. Ya udah lanjut Oh ya, lagi. oke. Saya dilahirkan di Biha. Jadi 54 Biha. kilo. Sisir barat sekarang. Dulu masih Lampung Barat apa Iya. masih Lampung Utara? Pas lahir udah Udah Lampung Barat. belum. Tahun 9 berapa? 89. 89 masih Lampung masih Utara. masih Lampung Utara. Ya, Lampung Utara. Di Biha. Jadi orang tua kebetulan bertugas di sana. Aki bertugas di pesisir selatan itu dari tahun 85. 85. Tahun 85 katanya hampir semua belum ada jembatan. Semua sungai dari Liwa arah Liwa ke sampai selatan sampai itu, pesisir selatan Kerui sekarang, pesisir barat iya, ya. pesisir barat. Kabupaten pesisir barat Itu belum ada jembatan, jadi masih pakai rakit, kemudian pakai tongkang. nyebrang gitu Nyebrang ya. sungai itu. Kemudian jalan masih kebanyakan lewat pinggir pantai katanya. Tapi saya bersyukur saya lahir sudah ada ya. jalan dan sudah ada jembatan. Oh, pantas berarti mungkin ada beberapa jalan yang memang ada lewat pantai kayak dari Labuhan Jukung itu sampai Mandiri itu memang ada itu. Ya, Mungkin mungkin itu jalan dulu ya. Ya, jalan dulu memang Jalan dulu dia ke pinggir, di Mendekat pinggir pantai, pantai ya. pangkat pantai. Kemudian sampai kelas 5 SD di Biha, Biha. tahun 2001, 23 Juli 2001 pindah ke Liwa. Saya hafal sekali karena Ya. memori masih kerekam, tapi Iya. beruntung pindah belum pacaran. Jadi jadi belum galau, masih kelas 5 SD. Jadi biasa saja pas pindah, cuma memang sampai saat ini ikatan batin dengan pantai, dengan Biha itu masih kuat. Jadi saya 1 tahun sekali harus ke sana mengobati masa rindu. Masa kecil Masa dulu ya. kecil, ya. Tapi memang aslinya Aki sama Ibu itu memang aslinya orang Liwa ya. Ya, orang Negeri Agung ya. orang Liwa asli. Marga Liwa ya. Marga Liwa Ya. asli. Jadi kemudian menamatkan SD saya di SD 1 Wemploulu cuma 1 tahun. Kemudian SMP 1 Liwa. Itu Liwa. Kemudian melanjutkan ke SMA 1 Liwa. SMA 1 Semua jalan Liwa. kaki tuh. Iya. Kemudian Karena deket ya. kemudian kuliah. Dulu ikut tanpa tes karena belum online, jadi manual. Iya. Asal cukup uang pendaftaran, itu kemungkinan untuk diterima itu lebih banyak. Jadi saya waktu itu daftarnya 2 universitas, Unila dan Bengkulu. Iya. Kebetulan dua-duanya terima semua, Itu mau keterima semua. tapi hebatnya saya milih bahasa Inggris. Dan terima dua-duanya. Kemudian memilih Unila karena mungkin akses lah. Lebih dekat Lebih lah dekat, ya. Masih satu provinsi. Kemudian lebih dekat juga jarak tempuhnya dari Liwa. Iya. Milih Unila. Sempat 4 semester, jadi 2 tahun di situ. Kemudian berpikir bahwa saya tidak akan lulus di bahasa Inggris. Iya. Nah, jadi untuk adik-adik juga yang sekarang masih kuliah,
semester 1, semester 2 itu coba hitung IPK-nya, Iya. IP-nya. Kalau memang nggak memungkinkan untuk lulus, lebih baik mundur sebelum jatah masuk perguruan tinggi negerinya itu selesai. Jadi 2010 jatah terakhir saya untuk daftar lagi, saya tes lagi. Tes lagi 2010 saya ambil Fakultas Hukum dan kecelakaan juga terima di situ. Terima. Jadi saya lulus 3 tahun 6 bulan, 3,5 tahun di Fakultas Hukum Unila, hanya pindah sebelahan kampus fakultas. Masih satu lingkungan. 2014 saya pindah saya lulus pulang ke Liwa. Dulu sebenarnya nggak berpikir mau pulang ke Liwa. Ya, nanti sebelum cerita ke situ. Jadi tadi saya ingat nih, dulu saat kuliah itu memang untuk Liwa ini sementara ini nggak tahu ya, kalau sekarang mungkin perkembangannya udah bagus ya. Dulu teman-teman saya yang lulusan di Jawa Barat kayak Sumedang gitu-gitu ya, mereka tuh sebelum kuliah mereka itu ada tes. Jadi dites dulu, tes psikologi atau tes apa itu dari universitas dulu, kalau nggak salah Universitas Pendidikan Indonesia. Biar tidak salah jurusan nih kayak Cik Madi ini tadi. Jadi mereka sudah dicek nih, oh kamu lebih bagusnya ke bahasa nih. Ya baik bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kamu lebih bagusnya nih kemampuanmu setelah tes tuh ya, setelah tes psikotes apa-apa itu, setelah tes tuh bisa dideteksi mereka kemampuan kita untuk masuk kuliah itu di jurusan apa. Sedangkan memang kayaknya zamannya Cik Madi dulu di SMA 1 Liwa atau Lampung Barat pada umumnya itu pengarahan untuk ke jurusan itu enggak jadi masih awam nih, masih awam. Yang penting kadang-kadang ikut-ikutan temen nih, temen pengen ini. Jadi belum, sehingga tadi udah sempet 4 semester bahasa Inggris, ternyata mungkin wah udah kayaknya kemampuannya udah enggak maksimal nih, enggak ini gitu. Saya dulu juga semester 1, semester 2 sempat jeblok nih IPK itu, nggak nyampe, diceritain malu juga, tapi nggak apa-apa lah. Cuman 1,5 itu juga karena ya kalau matematika sih memang saya suka dari SMA, suka sedikit lah, nggak banyak-banyak. Cuman waktu itu memang belum betah di Jogja itu, jadi masih pengen pulang gitu rasanya. Jadi kalau main-main nggak, istilahnya api bahasa ngejalan main nggak karu-karuan nggak, cuman memang waktu itu saat ujian nggak belajar karena masih pengen ininya tadi ya. Nah itu tadi, jadi mungkin kalau sekarang sih di sekolah-sekolah udah mulai ada pengarahan termasuk bimbingan konseling. Kalau dulu kan zaman saya BK itu bagian BP itu bagian pemukulan. Jadi bukan yang mengarahkan untuk prestasi, tapi untuk yang bermasalah bolos itu. Jadi kalau sekarang anak-anak memang di sekolah itu sudah banyak media dia untuk mencari informasi. Pertama dengan perkembangan media sosial, kemudian guru-guru juga sekarang sudah welcome. Jadi tidak hanya BP juga atau BK, pengalaman dari guru itu di-share juga ya. Kayaknya kalau saya dengan adik-adik, sepupu, saudara dan sebagainya, siapapun yang bertanya saya arahkan untuk jurusan tuh mana yang kamu memang minati dan memang sanggup di otak, udah kira-kira disanggupi. Karena masalah pekerjaan, masalah belakangan itu. Karena itu buktinya saya nasib itu. Saya dulu bahasa Inggris karena berpikir nanti paling laku tuh bahasa Inggris, banyak peluang kerja dan seterusnya. Setelah kita masuk di situ ternyata otak nggak sanggup. Kan nggak lulus juga di situ. Jadi artinya peluang kerja atau mata pencarian nanti itu belakangan. Selesai dulu kuliah. Yang penting kuliah dengan baik, dengan kemampuan yang dimiliki maksimal. Gitu. Kemudian kita seneng ngerjainnya. Gitu. Nanti setelah itu baru lah kita itu untuk kuliah. Tapi memang gitu juga. Memang kadang-kadang yang orang ini jurusan ini, kayak saya jurusan matematika, nanti mudah nyari lapangan kerja. Sampai sekarang saya honor. Curhat ya. Padahal matematika memang sedikit gitu kan, seperti itu. Cuman ya itu tadi nasibnya di situ. Apapun jurusan yang kamu miliki, yang penting kamu harus ngukur dengan kemampuannya tadi. Jangan memaksa kan. Kemampuan diri, kemampuan ekonomi keluarga juga. Makanya kalau saya tidak pernah malu karena saya pernah gagal 2 tahun. Jadi saya berbagi setiap dengan siapapun.
apalagi dengan anak-anak yang baru mau lulus Iya, SMA, iya. dia mencari perguruan tinggi yang akan dia ikuti Iya. perkuliahannya nanti. Saya bilang saja terus terang, karena jangan sampai pengalaman Iya. yang kita telah lewati itu Kena orang iya, lain. kena orang lain. Jadi Iya. begitu. Jadi kalau saya, Iya. kamu sanggup, ya udah, jalani aja. Jalanin aja. Walaupun udah bejibun itu nggak apa-apa. Iya. Heeh. Yang penting anaknya mau, orang tuanya bisa ngikutin Biasa gitu ngikut. kan. Itu. Nah, itu tuh. udah. Sekarang cerita tadi kuliahnya. Ya, kuliah 2014 pulang. Pulang. Tapi sebelum itu saya tidak pernah ada cita-cita untuk pulang ke Liwa. Pulang ya. Jadi Mungkin gini ya. Rata-rata sih kalau orang yang kuliah apalagi kayak di luar nih, idealis nih kayaknya saya pengen sukses dulu, iya, baru saya pulang. Baru pulang Saya ya. bawa mobil, udah baru pulang. baru Pulang itu mungkin bisa aja misalnya kayak cuman sekali setahun Iya, pas, bangga nih turun Bangga, dari bangga. mobil. Wah, jadi sampai pulang kapan? Nah, kan gitu mungkin Iya, betul. Nah, jadi gitu. jadi Iya. dulu begitu dong. Jadi Iya. mikirnya saya kalau pulang ke Liwa saya jadi apa? Paling Iya. jadi honorer. Iya. Tani. Tani paling dengan gaji sebegitu. Iya. Dan memang buktinya juga sampai sekarang ya begitu. Gitu kan. Cuma itu dulu. Iya. Sampai 2010. Jadi 2010 itu momen apa? Titik balik lah ya, Iya. titik balik ketika saya memutuskan saya harus pulang. Jadi 2010. Jadi saya masuk kuliah 2008 yang terbuang sia-sia 2 tahun. 2 tahun, jadi mulai lagi 2010. Mulai lagi 2010 setelah saya aktif mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum 2010. Berapa bulan dari ospek kedua itu, Iya. saya mars sama himne Unila sampai hafal karena 2 kali ikut ospek. jadi Tapi ospek harus ikut ya walaupun Iya. kena beda jurusan tadi ya. ya harus ikut. Ya. Tapi keuntungannya Hmm. yang ospek saya di Fakultas Hukum itu ada tingkat. Iya, 2009 kan? Kenal. Jadi kita diistimewakan sedikit untuk ospek itu 2010. Nah, 2010 itu titik balik. Ditambah sebenarnya ada bantuan dari Pundoni dulu juga. Pun Harya Ramdhani. Ayah Nah, Muhammad jadi Arya Ramdhani. Ha. Pun Harya Ramdhani ini siapa? Jelasin Nah, dikit nih. Pundoni atau Muhammad Arya Ramdhani ini saya batin Margaliwa. Saya batin jadi Sultan Sultannya Margaliwa. Sekarang udah generasi ke-7. Beliau Ya. Sultan Pangeran Indrapati Pangeran Cakranegara Indrapati. ke-7. Iya. Sebenarnya saya belum dekat dengan beliau Iya. pada 2010. Iya. Saat kuliah itu. Iya, saat kuliah. Jadi awalnya dulu saya tidak berpikir untuk pulang Pulang kampung ya. Jadi 2010 titik balik itu berkat Pundoni. Jadi Pundoni tadi saya batin Margaliwa ke-7. Iya. Sebenarnya nggak langsung juga dengan beliau. Secara Tidak langsung sebenarnya karena saya lebih dekat dengan akan beliau Iya, almarhum iya. Pun Hairul Muluk, Indrapati Cakranegara ke-6. Kami berdua memang Akannya intens. Pundoni Iya, ya? akannya Pundoni. Saya mulai kembali ke Liwa gara-gara novel Perempuan Penunggang Harimau. Ya, jadi Iya. tahun 2011 Pundoni itu 2010 kan udah mulai. 2011 dia mengeluarkan salah satu novel fiksi Iya, fiksinya. tentang ya sejarah ya, Ya, fiksi sejarah lah fiksi gitu sejarah, ya, fiksi sejarah yang ada di skala berat. Saya dari situ juga saya tergugah, saya harus pulang ke Liwa. Jadi saya baru sadar kalau Itu tergugahnya pulang itu ada bagian tertentu dari novel itu atau keseluruhan novel itu atau judulnya saja yang menyentuh sehingga saya ini mesti pulang gitu. keseluruhan, sebenarnya keseluruhan. Jadi keseluruhan setelah saya membaca novel itu hampir saya nggak putus. Jadi baca novel itu hanya berhenti makan dan sholat. Iya. Setelah itu full. Lanjut Jadi lagi. lanjut lagi. Itu habis berapa tuh? Sehari, 2 hari? Sehari lah ya. Sehari ya. Sehari langsung habis langsung ya. habis. Jadi fokus memang fokus baca itu, dan saya tersadar bahwa Lampung Barat saya ternyata sebegini hebat. Dan saya tidak akan melepaskan momen itu untuk apa ya? Untuk membesarkan Lampung Barat saya itu. Jangan sampai orang lain. Jangan gitu orang lain. Iya, Nah, iya. makanya saya pulang. Iya. Jadi itulah ya, apa kekuatan kata-kata, mungkin kekuatan ada visual juga Iya, visual. sehingga bisa menarik orang untuk luar biasa nih daerah saya nih gitu kan. Iya, dengan itu mungkin karena gini, dulu saya kuliah literatur tentang Lampung
apalagi Lampung Apalagi Barat, Lampung Barat. yang tertulis itu nggak ada. Bisa dibilang nggak ada lah, walaupun ada juga tuh dikit-dikit itu juga paling jurnal-jurnalnya kabupaten segala Iya, macam. Nah, ini ada buku yang bisa istilahnya walaupun itu fiksi, tapi tidak fiksi 100%. Tidak Itu jelas fiksi ada 100%. latar Ada ininya latar, gitu. Karena Pondoni ya kita tahu dia Iya. dia Sultan Margaliwa, artinya cerita-cerita itu dari kecil itu udah dijejelin ke dan dia memang kan. beliau berbasis data juga. Iya, udah sudah. Nah, jadi setelah itu saya harus pulang ke Liwa, apapun pekerjaan nanti. Jadi nggak mikir mau honor, mau apa, mau nyawa, mau terserah, yang penting saya pulang ke Liwa nanti. Karena pulang ke Lampung Barat. Budaya dilihat dari situ, luar biasa Iya, ceritanya. Kakek buyut saya zaman dulu Iya. Dan ternyata juga connect dengan warahan tuyuk ya. Iya. Tuyuk batin di rumah buyut. Warahan itu cerita. Kalau dari zaman dulu itu sebelum tidur itu diceritain Ya, kayak dongeng, dongeng, kayak gitu, iya, dongeng, ya. salah satu jadi sastra oleh lisan ya, Lampung. jadi oleh kakek-kakek itu diceritain gini. Sambil orang. kopio, Ya. sambil mijit Ya. beliau. Waktu itu beliau memang Ya, tuyuk batin wafat saya kelas 1 SMP. SMP. Jadi Tahun sekitar 2002-2003 lah 2003. dia wafat. ya. Pertanyaan saya tidak banyak waktu itu karena masih anak kecil, jadi Iya. hanya sebatas mendengarkan. Jadi pasif. Ya. Mendengar cerita itu pasif saja, tidak ada feedback. Kenapa begini? Iya. Ada apa dengan itu nggak ada. Iya. Tetapi setelah membaca novel PPH Perempuan Penunggang Harimau itu, ternyata ada saling keterkaitan antara warahan tuyuk batin dengan sebagian di novel Di itu. novel itu. Berarti saya harus pulang. Ya. Kemudian 2014, Warahan yang sering didengar itu garis besarnya kayak apa? jadi kebetulan Iya. kata orang dulu, tuyuk batin itu tangan kanannya Pangeran Abdurrahman, Pangeran Abdurrahman, pesirah Margaliwa yang keempat. Sirah Margaliwa. Bukan saya batin. Bukan saya batin ya. Iya. Jadi dia bukan bangsawan, Heeh. tapi pesirah Kepala marga, pimpinan pemerintahan pada marga zaman kolonial itu. Ya. Jadi ini yang mau saya luruskan Iya. sekalian klarifikasi di channel Udo Pendi. Iya. Jadi ada saya batin yang jadi pesirah atau pesirah yang saya Jadi batin. saya batin, Pesirah yang saya batin. pesirah yang saya batin, Tapi ada pesirah yang bukan saya batin. bukan saya batin. Maksudnya saya batin ini keturunan Paksi Pak. Iya, keturunan Yang saya sebut, bangsawan ah, Paksipa. Yang saya sebut saya batin di sini. Iya. Nah, Karena tadi saya batin Margaliwa ini kan Paksipa keturunan yang dari Nyerupa. dari Nyerupa, Iya. ya, dia menegakkan. Jadi begini, Iya. Pundoni tadi kita berbicara Pundoni. Iya. Berbicara Pundoni ini adalah penerus jurai dari Indrapati Cakranegara ke-1. Satu. Ahmad Pikulun Ahmad atau Sikaya. Pikulun. Makamnya ada di depan pom bensin Liwa, Surabaya. Surabaya, yang ada atap itu. Iya. Nah, itu Indrapati Cakranegara ke-1. Siapa beliau? Beliau adalah anak Sultan Kepaksian Nyerupa. Pasien Nyerupa. Ya, jadi waktu itu 1861 terjadi pergolakan saat Sultan Ali Akbar di Sukau itu melawan kolonial. Kolonial Belanda. Dia dengan tipu Jajah. muslihat akhirnya ditangkap dan ditahan di Muko-Muko Bengkulu. Bengkulu. Karena goyah ini tadi, saudara beliau Ahmad Pikulun ini diminta untuk jadi sebatin Kepaksian Nyerupa, tapi di Liwa. Tapi di Liwa. Untuk menyelamatkan Eksistensi Kepaksian Nyerupa. Kepaksian Nyerupa ya. Ya, Jadi kalau kayak Indonesia dulu sempat pindah ke Yogyakarta, sempat pindah ke Bukit Tinggi Iya, kalau nggak salah itu pemerintah kan. darurat lah ya. Pemerintah pemerintah darurat. Nah, ya. ini Ahmad Pikulun. Jadi sebenarnya kalau nggak ada Ahmad Pikulun waktu itu mungkin Nyerupa sudah selesai. Iya. Saat itu kita mungkin nggak tahu lah. Iya, iya. Saya juga belum ketemu data sahihnya bagaimana gambaran Iya, tahun itu. Iya. Nah, tapi ini harus diingat, Iya. di tanah Margaliwa ini sebelum Ahmad Pikulun datang sudah ada sebatin. Sudah ada raja-raja. Sudah ada Raja Jungkuan, Juku Jungku. yang mengatur masyarakat adatnya. Iya, masyarakat adatnya. Jadi ada Pekatin 12 Iya. namanya. Jadi di Waimngaku, mulai Waimngaku ya. Iya. Waimngaku, Pasar Liwa, Pasar Liwa. Sebarus, Negeri. Itu satu-satu ya. Enggak juga, ada yang double. Kayak Sebarus itu kan Sebarus ada Tanjung, ada Ginting, Oh, beda. ada Tuala, itu beda-beda. Oh,
Oh gitu. Jadi dia pekon-pekon dulu nggak mungkin ya waktu itu nggak seluas ini. Belum administratif Iya, kayak belum sekarang ada. ya. Iya, cuma memang kalau WM aku Ya. satu Patin. Satu Platin, Liwa satu, kemudian sampai Jejawi, Bahwai satu. Liwa ini pasarnya, pasar Iya, Liwa. kemudian Negeri Agung maksudnya. Karena kalau tidak salah yang namanya Liwa, ini marga Liwa ini Kecamatan Balik Bukit inilah sebenarnya yang Liwa itu. Iya, Iya kan? Iya. Nah itu. Jadi sebelum ada Sebatin Marga Liwa tahun 1861, Iya. di sini sudah ada raja-raja Juku itu, Iya. yang Mas Tuting yang menetap di Liwa. Di Liwa. Itu Patin 12, dikoordinir Patin 12. sama Patin 12 itu. Iya. Dan mereka itu punya wilayah masing-masing. Punya wilayah Tidak masing-masing. ada yang paling tidak ada. Itu sejajar, Iya, sejajar, ya. sejajar. Nah, cuman ada data Kak Nopan almarhum. Iya. Dia menyebutkan kalau Patin 12 ini kemungkinan berganti, bukan turun-temurun. Karena saya juga ketemu data yang berbeda sebenarnya. Data yang berbeda bahwa ada yang antara data saya dengan almarhum Kak Nopan itu ada yang berbeda. Makanya kata beliau waktu itu kemungkinan besar itu berganti. Bukan turun-temurun juga. Tapi ini belum tahu apa Pemilihan gitu. atau tapi pemilihan. belum jelas lah ini. Ya belum jelas lah itu. Nah itu untuk marga Sebatin lah, Sebatin Marga Liwa. Kemudian kita berbicara Sebatin dan Pesirah tadi. Iya. Indrapati 1 ke Liwa menegakkan jurai lurus kepaksian Nyerupa. Iya. Dia jadi Sebatin. Iya. Dia jadi Pesirah juga. Nah jadi Sebatin yang jadi Pesirah. Siwa. Atau Pesirah yang Sebatin tadi saya nyebutnya. Iya. Sampai anak beliau Indrapati kedua, si Jaya. Si Jaya. Juga begitu. Jadi Sebatin yang jadi Pesirah atau Pesirah yang Sebatin tadi. Iya, dia bangsawan, dia pimpinan pemerintahan adat juga begitu. Iya. Di generasi ketiga yang sudah mulai berubah, karena si Jaya Indrapati kedua bersama putranya Merah Hakim itu bedol desa mungkin ya kalau sekarang. Iya. Buat transmigrasi lah. Iya mungkin ya, pindah ke Semaka, Tenggamus, pindah ke sana buka pemukiman baru di situ. Jadi Sebatin di situ. Oh, iya. Siapa di Liwa? Nah, Merah Dani dan Merah Hadis. Putra si Jaya. Merah Dani jadi Sebatin Pernong karena di sana tidak ada anak laki-laki, diambil menantu. Jadi Semanda. Ya. Sistem pernikahan kita kan Semanda Semong Tudau, kalau laki-laki ikut perempuan itu Semanda. Merah Hadis juga Semanda ke Nyerupa. Kembali ke asal kakeknya. Balik lagi. Ke asal Tamong Dalomnya. Ya, biar tidak kosong lah. Iya, biar nggak kosong. Karena kan kita memang mengakui laki-laki sebagai pemegang itu. Tanpa menyampingkan hak-hak perempuan. Ya. Di Liwa siapa? Merah Dani jadi Sebatin kepaksian Nyerupa, kepaksian Pernong dan sekaligus Marga Liwa. Sebatin Marga Liwa. Makanya gelar beliau Sultan Harmain, dua penjaga kota ya kalau bahasa Arab ya. Kalau bahasa Arab. Kalau bahasa ini kan penjaga Mekah dan Madinah. Nah, itu dia dapat kalau tidak salah dari Sultan di Timur Tengah itu. Dia diberi gelar Sultan Harmain. Tapi dia bukan pesirah. Di Marga Liwa. Siapa pesirah ketiga? Orang dari Gedung Asin. Gedung Asin nggak tahu namanya ya? Ya, saya datanya nggak ada ya? Ada datanya, saya lupa. Oh iya, Gedung Asin Liwa. Gedung Asin Liwa sekarang di area SMK Paksipa. Di atasnya Sabah Beka. Ya, di atas lesehan Sabah Beka. Lesehan Pondok Bambu Sabah Beka. Kan 1933 terjadi kebakaran Gedung Asin, makanya baru keluar ke Sebarus. Nah, di situ itu pesirah ketiga. Hasil pemilihan. Jadi dia bukan keturunan Paksipa. Tapi mungkin keturunan salah satu dari 12 ya, apa tadi itu? 12. Tapi 12. Begini juga, pesirah ketiga ini saya butuh konfirmasi sebenarnya, baik dengan Sebatin Marga Liwa Pundoni maupun Sebatin kepaksian Nyerupa. Karena ada kesamaan nama. Saya lupa lah nama itu ya. Nama pesirah ketiga itu dengan catatan keturunan Indrapati Cakranegara juga ada. Saya ada catatan silsilahnya. Ada kesamaan nama, sama nama. Jadi bisa jadi maksud saya pesirah ketiga itu pun masih keturunan Indrapati. Bisa juga. Bisa jadi.
saya lupa. Apa memang mana. salah, emang namanya aja mirip, apa memang itulah orangnya Atau gitu? memang itulah orangnya, tapi Iya. memang butuh konfirmasi. Iya. Karena salah satu dokumen yang saya baca Iya. di internet Iya. menyebutkan bahwa pesirah ketiga itu diunggah kok. Jadi dia dari Krui, dia diajak lagi ke Liwa. Oh gitu. Makanya saya butuh konfirmasi apakah memang orang ini dulu, karena ada keturunan Indrapati Cakranegara itu di Ulu Krui. Emang ada. Ada. Oh. Makanya saya butuh konfirmasi apa yang ketiga ini dari sana. Nah Iya, ini. Iya. Makanya saya masih ragu apa dia sebatin juga atau bukan sebatin, maksud saya bukan Paksipa. Bukan sebatin dari Paksipa. Sekian tahun diadakan pemilihan kembali. Iya. Jadi calon ada 3 waktu itu dari gedung asing sendiri, incumbent lah bahasa sekarang. Kemudian Tuyuk Dalam Abdurrahman dari Negeri Agung, kemudian dari Watos. Bukan Watos. Yang menang Pangeran Abdurrahman. Beliau pesirah keempat. Yang bukan sebatin Yang Paksipa. bukan sebatin Paksipa, tapi mungkin sebatin dari 12. Ya, dari salah satu pengaturan 12 itu. Ya tetap bangsawan ya, lah tetap ya, bangsawan. tapi bangsawan yang bukan dari Paksipa, tapi yang dari Pratin 12 yang memang sudah ada di wilayah pimpinan ada, sudah ada wilayah Margaliwa ini ya. Nah ini yang terjadi. Kemudian otomatis kosong kan. Jadi Abdurrahman jadi pesirah keempat. Sebatin tetap Merahdani. Iya. Di Pernong. Di Pernong dan di Margaliwa. Di Margaliwa. Baru kemudian Putri Merahdani, Ratu Cikmas, itu saat dia menikah, dia apa ya istilahnya, dititahkan mungkin ya, diperintah untuk jadi Sebatin Margaliwa yang keempat. Karena memang nggak ada laki ya? Nggak ada laki. Nggak ada keturunan laki waktu itu. Iya kosong lah, istilahnya kosong gedung Liwa karena Merahdani ada di Pernong. Dan dia nggak punya anak laki apa? Ada. Cuman dia, kan Pangeran Suhaimi. Oh, ya untuk ke Pernong. Di Pernong kan ya. Jadi yang anaknya yang perempuan? Iya, yang dikirim ke Liwa. Oh gitu. Jadi Ratu Cikmas. Ratu Cikmas ini menikah dengan putra dari pesirah Margaliwa keempat. Makanya keturunannya Pundoni itu campuran dari yang memang pesirah Abdurrahman tadi dan Sebatin yang memang Margaliwa yang dapat Cakranegara 1. Nah ini yang harus diluruskan kata saya tadi bahwa ada selentingan bahwa Pundoni itu bukan Sebatin, mereka itu keturunan pesirah Margaliwa. Ya betul. Jadi pesirah. Ya betul, kita nggak bantah. Iya. Tapi betul juga dia Sebatin Margaliwa. Karena dua keturunan yang jadi satu itu. Keturunan pesirahnya dari Abdurrahman tadi, keturunan bangsawannya dari Cikmas tadi yang dari yang bapaknya dari Merahdani tadi. Dan harus diingat juga Adok pesirah itu nggak bisa turun sebenarnya. Karena dipilih tadi. Dari dipilih. Iya. Jadi saat dia hanya menjabat saja sebenarnya dia didalomkan atau disebut dia sama dengan dalom tadi. Makanya saya nyebut tadi Tuyuk Dalom Abdurrahman. Iya. Semestinya dan memang harus dia setelah selesai menjabat Adok itu udah nggak dipakai lagi. Tapi kenapa Punahairul Muluk masih pakai? Karena dia keturunan Ratu Cikmas. Yang gelar yang dia sandang, gelar yang beliau sandang sampai saat ini. Nah ini yang harus diklarifikasi lagi. Kalau pesirah itu berarti zaman Belanda kolonial. Zaman jadi kolonial. Pemerintahan yang diakui oleh Belanda. Bagaimana itu? Iya diakui oleh Belanda. Di ACC lah ya. Atas pengetahuan. Makanya kayak Sultan Ali Akbar kan dicabut dari pesirah karena dia memberontak, dia melawan penjajah. Akhirnya dia ada kepemilihan lagi di Nyerupa. Nah ini untuk pesirah dan klarifikasi untuk Pundoni. Sekarang gedung dalam kita ada di Negeri Agung. Walaupun setelah gempa rubuh, bangunannya belum ada lagi. Insya Allah dalam waktu dekat. Ya doain semua nih para penonton subscriber biar bisa bahasanya rekonstruksi renovasi. Kita bangun kembali. Jadi di rumah saya. Aki saya itu salah satu raja Margaliwa. Banyak hubungan juga dengan gedung dalam. Jadi
Tuyuk Batin Mat Akil itu dengan Pangeran Abdurrahman, Iya. Tuyuk Dalem itu Iya. sangat dekat hubungan darah. Iya. Ditambah kami juga sama-sama keturunan dari Sultan Buaya Nyerupa juga. Nyerupa. Nah itu makanya kita sampai nanti ya insya Allah lah tetap Iya. loyalitas tetap Iya. ada. Nah ini harapan juga saya ke depan Iya. bahwa generasi muda, karena kebetulan Udo tadi udah Iya. nyebut saya Tokoh. tokoh ya, walaupun kayaknya belum masih belajar ya, mau muda, tapi rasa-rasanya saya yakin ke depan ya generasi muda Lampung Barat khususnya untuk skala berat lah, Iya. skala berat maupun Paksipa atau marga yang ada di Iya. Lampung Barat itu Iya. akan mulai cinta lagi dengan budaya, Iya. seni budaya. Saya yakin itu karena perhatian dari pemerintah juga sudah ada dan sudah luar Sudah biasa. banyak ya. Jadi pelan-pelan kita perbaiki. Nah, oh iya tadi masih mutus. Iya. Merahdani ya, Cikmas, Ratu Ya. Cikmas Iya. dikirim dengan menikah dengan dengan Tamang Dalam Atorit, punya anak Iya. Ina Dalam Siti Maisuri, Ratu Ya. Siti Maisuri. Siti Maisuri. Menikah lagi dengan sepupunya juga sebenarnya. Karena Pangeran Suhaimi punya putra Iya. yang tertua Pangeran Maulana Balian, Bapaknya Pun Pun Edward Edward Sapernong, Sapernong, akannya. yang kedua Pak Dalem Muiz, Abdul Muiz, Iya. yang kelak menikah, yang kemudian menikah menikah, dengan Ina Dalam Siti Maisuri, Iya. kemudian baru bapaknya Akan. Dang Ike, Iya. bapaknya Iya. Dang Ike ya, Muhammad Banyamin. Iya. Dari pernikahan Ratu Siti Maisuri dengan Pak Dalem Abdul Muiz, terlahirlah Pun Hairul Muluk, Iya. mendapati Cakra Negara ke-6. Ke-6. Ya. Iya. Kemudian Pun Hairul Muluk menikah dengan Ningrat, ini keturunan bangsawan dari Surakarta. Mangkunegara. Mangkunegara. Ya, Mangkunegara, Oh, iya. Mangkunegara Surakarta. Surakarta. Menurunkan Pundoni, Pundoni. Muhammad Ahya Ramdhani. Ini Indrapati Cakra Negara ke-7. 7. Jadi kita sudah 7 generasi untuk Sebatin Margaliwa. Dan 1 Muharram kemarin Iya. atas amanat dalam dari Pundoni, kita sudah punya lambang. Margaliwa sudah punya lambang. Jadi di akun Instagram kita sudah kita post. Iya, akun Instagramnya Margaliwa ya. Margaliwa. Kita sudah ada lambang yang kita sudah nyatakan resmi dipakai mulai 1 Muharram kemarin. Itu kita sebut Cakra Aliwa. Cakra itu cahaya. Cahaya. Aliwa bendera kemenangan ya. Kemenangan ya. Jadi itu. Ya. Harapan. Nah, jadi gini tadi. Sempat lahir di Kerui, bukan sempat ya, memang lahir di Kerui. Lahir di Kerui. Kemudian kuliah di Bandar Lampung dan memutuskan untuk pulang tadi. Dan itu tadi sebenarnya apa ya, mengajak pemuda-pemuda juga untuk berpartisipasi, kemudian untuk membangun kampungnya lagi, karena Itu pulang. kayak Cik Madi ini tadi, dia terinspirasi dari bacaan, salah satu bacaan novel perempuan penunggang harimau yang karyanya sempat ini tahun 2011 itu di launching ya. Iya, Sampai saat ini juga masih banyak itu yang cari itu, karena memang referensi-referensi tentang kelampungan, tentang walaupun itu cerita fiksi atau cerita fiksi sejarah, ada datanya juga walaupun nggak semua fiksi itu memang sangat sedikit dulu, dan itu yang salah satu menggugah Cik Madi untuk bisa pulang dan mungkin mengabdi ke Liwa lagi dengan yang bisa kita gitu. Nah, jadi 2014 pulang. Iya. Dari cerita-cerita itu tadi 2014 pulang. Iya. Upahan ya. Iya. Sampai sekarang Honor. upahan honor. Jadi sarjana hukum tapi kerja di sekolah. TU pula ya ketemu. Dari SMA Sukau dulu, kemarin ke SMA 1 Liwa, Iya. sekarang di SMA 2 Liwa. Tapi saya yakin loh, Dok. Iya. visi saya bukan sarjana hukumnya, bukan kerja di sekolahnya. Iya. Tetapi bagaimana ilmu kita walaupun sedikit itu bermanfaat. Bermanfaat untuk daerah Daerah kita, untuk siapapun, terutama untuk Lampung Barat. Untuk Lampung Barat. Jadi, apalagi kalau kayak Cik Madi mungkin lebih getol ke budaya lah gitu. Terutama mungkin
ya mungkin kita sama-sama lah pengen melihat Marga Liwa ini ya berjaya lah gitu ya, kayak dulu lagi. Kemudian mungkin nanti kita punya Gedung Dalom, mudah-mudahan nanti bisa terbangun lagi gitu, dan kemudian mungkin tata-tata adatnya bisa berjalan dengan baik. Iya, jadi begini dong. Kalau saya sebagai generasi muda lah, kita ya masih muda ini, berpikirnya begini. Ya. Saya tidak mementingkan mau kamu yang tertua dalam hal adat, misalnya dia raja asli dari zaman tuyuk turingnya, saya nggak mempermasalahkan itu. Mau kamu raja baru kemarin juga nggak apa-apa. Yang terpenting kita junjung seni budaya kita, kebudayaan adat istiadat kita. Bareng-bareng. Jadi jangan mecah-mecah gitu. Iya, jangan mecah-mecah. Yang penting sigoh kita masih sigoh itu. Kemudian kita masih mengakui sebagai sebatin, ya why not, silahkan. Dan perangkat-perangkat kebesaran kita jangan sembarangan dipakai. Nah, ini yang jadi kesedihan saya sebenarnya. Saya mungkin kalau nggak relevan, bukan mungkin belum kompeten lah untuk berbicara ya. Tetapi saya melihat dari beberapa foto yang beredar di media sosial, banyak perangkat-perangkat adat kebesaran saya batin itu sudah sembarangan saja dipakai. Misalnya kayak alam gemisel, kemudian lelama, itu kan perangkat-perangkat dari sultan. Jadi tidak sembarangan dipakai mestinya. Cuman kan ini sudah pergeseran. Kalau kata tuyuk batin dulu begini dong, tapang ya, keris ya, keris pun sebenarnya dalam petata petiti adat kita hanya sultan dan raja yang boleh pegang. Jadi kalau batin ke bawah nggak boleh. Nggak boleh pegang itu. Saat lapah. Jadi kalau sekarang ini saya lihat mungkin jadi bagian properti properti pernikahan. Cuman kadang-kadang kayak gitu tuh kan, misalnya gini, ada pengahutnya dari sultan gitu, nah itu boleh nggak itu? Nah ini misalnya itu sebenarnya begini. Kadang-kadang gitu kan. Pengahut gitu. Jadi inilah bedanya kita dengan daerah pesisir barat. Kalau pesisir barat tuh nggak ada pengahut kalau saya lihat ya. Jadi kalau memang dia nggak ada ya di Manu aja buat orang Lampung ya. Kalau memang memang dia tidak bisa untuk istilahnya diarak dengan adat, memang nggak ada susunannya. Yang enggak gitu kan. Enggak. Jadi begini dong. Ada plus minus ketika kita berbicara pengahut tadi. Pengahut itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kasih sayang. Wujud kasih sayang. Jadi yang tuanya, rajanya ngasih ini pengahut kami untuk si A. Biar bisa dipakai. Biar dipakai. Misalnya kayak saya lah, Cik ini ya, Pak Cik ini, Cik Madi ini nanti misalnya pas menikah, itu kan Radin ya, strata ke Sultan, Raja, Batin, keempat ya. Dari tujuh tingkatan adat itu tadi. Keempat. Jadi kalau duduk di kasur pun hanya tiga gitu kan ya. Umbul-umbul pun hanya tiga gitu kalau di luar kan. Tapi kata Aki nanti di rumah pengahut boleh nggak pakai untuk pakai raja gitu kan? Pengahutnya dari Aki, dari rumah. Sebenarnya ada plus minus. Nggak dari Aki, dari ininya siapa? Dari Atin. Dari Atin, dari kakak. Sebenarnya ada plus minus. Saya juga kadang masih antara setuju dan tidak setuju. Karena begini, setujunya oke lah, itu wujud cinta kasih sayang. Tapi terkadang ini kebablasan. Akhirnya merusak tatanan yang ada itu. Makanya kalau dia pengahut, sebatinnya harus ada di situ. Harus dihadirkan di situ. Misal harus disandingkan juga. Misal saya nanti nikah, saya pakai alam gemisar boleh nggak? Nggak boleh. Nggak mungkin kan? Tapi kalau Pundoni hadir kan bisa. Boleh. Nah itu. Diajaknya nebeng lah gitu kan. Nah itu kan. Misalnya ibarat gini nih, kita bawa motor, satu nih jalan. Sini nebeng. Nah itu kan pengahut, itu kan boleh. Nah boleh, tapi harus ada orang yang punya aslinya yang di situ. Jadi yang diarak itu sebenarnya Pundoninya. Ibarat gini, saya punya motor, saya ngajak orang gitu kan. Jangan motor saya kan diambil orang jadinya kan. Nah itu, jadi saya nggak ada di situ. Cuman saya perhatikan ada beberapa ya begitu kejadiannya. Jadi saya batin yang nggak ikut lapah,
dia pengahut, akhirnya jadi rancu. Iya. Jadi seolah-olah dia yang Jadi sultan. seolah-olah ya sultannya atau dia yang raja. Ya, Nah betul, ini yang betul. harus Ya sebenarnya. logikanya gini aja, nah kayak motor saya bonceng orang ya wajar. Ya. Tapi kalau motor saya orang yang make, nggak pula izin, nah, kalau izin ya lumayan juga lah ya. Nggak izin ya berarti kan Iya. legal nih. Gitu. Karena kalau diliwai memang pengahut itu memang Iya. lumrah lah, Iya, lumrah iya. dan memang sudah menjadi bagian dari apa ya? Tradisi Iya, budaya iya. budaya yang Iya. sudah tradisi yang sudah menjadi Iya, budaya. bagus sih sebenarnya itu untuk saling. Cuman ya itu tadi Iya. kata saya tadi dong. Kedepannya memang perlu juga ditata. Jadi tetap nggak apa-apa pengahut itu, cuman yang pemilik utamanya tetap Harus ada di situ. gitu. Harus ada di situ. Kalau dia di alam gemisirnya dia yang di situ mendampingi si pengantin ini. Ya makanya saya begini loh. Saya dari 2015 Iya. itu aktif membantu Gedung Pakuan Ratu Kepaksian Nyerupa saat ada event himpun adat Iya. Festival Skalabra. Iya. Itu saya membantu menyusun rekomendasi dari Kepaksian Nyerupa untuk Iya. hasil himpun adat. Iya. Saya selalu getol untuk merevisi perda tentang